Shalom warga kerajaan Allah, saya percaya semua kita sampai hari ini berkat Tuhan, perlindungan Tuhan selalu nyata atas kehidupan kita, amin. Dan saat malam hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah KM online. Mari persiapkan hati kita mau menyembah Tuhan, mau meninggikan Tuhan. Bersama-sama kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, sungguh hati kami mengucap syukur kalau sudah seminggu yang berlalu Tuhan tetap memelihara dan menyertai kehidupan kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami mau datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami mau persembahkan seluruh pujian penyembahan hanya bagi Engkau. Biar nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang diagungkan lewat pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertakhta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertakhta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertakhta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, segala pujian, segala penyembahan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak disembah, Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak diagungkan. Haleluya. Sebab kami bersyukur, sebab Tuhan baik. Kami bersyukur Engkau Allah kami. Haleluya. Oh.
pujian bagimu Tuhan. Haleluya Yesus, oh inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah kasih karunia Bapa semakin hari semakin limpah di tengah-tengah kita pada saat ini. Selamat berjumpa dalam Perenungan Gembala yang kami beri tema yaitu pengharapan hadirnya kemuliaan Allah. Oleh karena itu sebelumnya mari kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami rindu mendapatkan sesuatu yang daripadamu. Biarlah Engkau nyatakan daripada kehendak-Mu atas kami dalam masa sulit ini, dan kami boleh menemukan jalan yang terbaik, dan kami percaya kuasa-Mu mengalir untuk membawa kami dalam kemenangan. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa sulit akibat pandemi COVID-19 ini, banyak orang mengalami penderitaan, mereka mengalami kesedihan, bahkan saat ini saudaraku, mereka mengalami keterpurukan di dalam ekonominya. Tetapi bagi saudara dan saya tidak bisa menyalahkan siapapun yang salah di antara kita. Tetapi kita perlu memahami bagaimana Allah berjalan dalam setiap kehidupan kita. Baiklah kita saat ini merenungkan dan kita mohon pertolongan Allah. Nah, saudara, apa yang perlu kita perbuat? Mari kita renungkan bagaimana rancangan Allah yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan merindukan warga kerajaan Allah ini menjadi pribadi yang dipenuhi kemuliaan Allah. Nah, Paulus menulis di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang 17 sampai 18. Demikian bunyinya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya daripada Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di
Di situ saudara menemukan kata-kata tentang kemuliaan Allah. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Apa artinya? Kemuliaan Allah adalah sifat dan tindakan Allah, serta pernyataan manifestasi dari Allah yang memancarkan kecerahan dan kemegahannya. Haleluya. Nah, inilah yang menjadi satu pikiran Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Artinya, jika roh Allah ini ada di dalam diri kita, maka kita akan mengalami kemerdekaan. Artinya, kemerdekaan daripada kuasa dosa yang mengikat kita. Kita dibebaskan dari hukuman, kita dibebaskan dari keterikatan daripada kuasa-kuasa iblis. Sehingga Allah dengan bebas bekerja di dalam kehidupan kita untuk memanifestasikan daripada karya Allah, yaitu membawa hidup kita dalam keserupaan seperti Kristus, yaitu karakter yang seperti Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami seperti itu dan ketika Tuhan datang kedua kali, kita akan berjumpa bertatap muka dengan Tuhan, sehingga kita akan mengalami kemuliaan itu semakin sempurna. Oh, haleluya. Nah, saudara, sebenarnya inilah yang Tuhan percayakan kepada manusia, kepada saudara dan saya. Tetapi apa yang terjadi? Kemuliaan telah hilang oleh karena dosa manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Apa pengaruh daripada kemuliaan Tuhan atas kehidupan kita? Dan Tuhan sangat mempercayakannya kepada manusia. Saudara, Tuhan ingin bahwa kebesarannya, bahwa kecemerlangannya dan kemegahannya akan termanifestasi di bumi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28, firman Allah berkata demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, sewaktu manusia diciptakan, maka Tuhan menciptakan serupa dan segambar Allah. Ini berbicara tentang apa? Kesucian kehidupan manusia yang saat itu dipercayakan Allah kepada manusia, saudara dan saya. Jadi saudaraku, keserupaan Allah itu menjadi bagian buat manusia. Nah, kemudian pemberian Allah ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, punya maksud supaya manusia akan mampu mengisi daripada isi hati Allah, supaya manusia menjadi alatnya Tuhan untuk memancarkan kemuliaan itu yang ada di bumi ciptaannya. Dari ayat tersebut kita akan menemukan beberapa kemuliaan Tuhan yang dipercayakan kepada manusia, saudara dan saya. Pertama, yaitu keserupaan dengan Allah. Ini berbicara tentang kesucian Allah. Yang kedua, manusia diberikan kuasa untuk menguasai dan menaklukkan bumi, seluruh ciptaan Tuhan. Nah, bahkan yang ketiga, Allah bertindak. Mereka memberkati sendiri manusia itu. Dan diberikan wewenang untuk beranak cucu, memenuhi bumi, yaitu melahirkan keturunan-keturunan yang ilahi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berharap keserupaan dengan dirinya ini, yaitu kehidupan yang suci, sebagaimana Allah yang suci, saudaraku, dipercayakan kepada manusia agar manusia mampu memancarkan kemuliaan Allah di seluruh bumi.
Tetapi manusia gagal, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Manusia gagal mempertahankan kesucian dan kemuliaan itu, sehingga manusia menjadi menderita. Dalam Kejadian 3 ayat 17, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan dari buahnya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan menerima rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena pemberontakan manusia kepada Allah, maka manusia mengalami kesusahan untuk mengais rezeki seperti yang kita alami seperti ini. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita ini adalah merupakan sesuatu bagian dari kehendak Allah yang sudah Tuhan tentukan dari awal oleh karena pemberontakan manusia kepada Allah. Bahkan dalam Kejadian 3:23, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Nah, betapa berat karena dampak pelanggaran kepada ketentuan Allah membuat manusia keluar dari Eden. Berarti keluar daripada jangkauan Tuhan, keluar daripada hadirat Tuhan, keluar daripada kekuasaan Allah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan manusia berjalan menurut pandangannya sendiri. Manusia menurut daripada keinginannya sendiri, saudaraku. Dan bumi menjadi tumpuan hidup manusia untuk mempertanggungjawabkan kepada Allah. Namun manusia tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur menuliskan seperti ini. 115 ayat yang ke-16. Langit itu tumpuan Allah. Langit itu kepunyaan Allah, kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Nah, yang ada di bumi ini diberikan untuk kita mengelola supaya dapat membawa kehidupan kita sampai Tuhan memanggil kita. Oleh karena itu, janganlah kita bersungut-sungut tentang kejadian ini. Karena sungut-sungut saudara dan saya tidak akan mengurangi sedikit pun bahwa keadaan ini membuat seperti keinginan kita. Saudara, bukankah kasih Allah tetap ada di tengah-tengah kita? Bukankah perhatian Allah tetap ada di tengah-tengah kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Mari kita belajar menghapuskan air mata kita. Kita belajar, saudaraku, menghilangkan duka cita kita, serta kecemasan dan ketakutan kita pada saat ini. Tetaplah dirimu mengerjakan apa yang saat ini saudara dan saya lakukan. Jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Jangan jemu-jemu untuk kita persembahkan daripada setiap apa yang kita kerjakan bagi Tuhan. Karena inilah yang menjadi alat penyembahan, alat persembahan yang terbaik yang Tuhan terima melihat ketulusan hati kita. Saya percaya bahwa Tuhan tidak selamanya untuk berbuat seperti ini. Tuhan tidak selamanya membuat keadaan ini tetap seperti ini. Suatu saat ada waktunya Tuhan akan mengubahkan yang terbaik. Tuhan berjanji kepada kita, saudaraku. Di dalam Wahyu 21 ayat 3-4. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Saudara, hal ini membuktikan bahwa rumah kita ini bukan ada di bumi ini. Saudaraku, ini membuktikan
bahwa saudara dan saya tidak kehilangan surga. Itu adalah tempat kita yang sesungguhnya. Di mana Yesus berada, kita pun berada. Jadi, bumi ini adalah tempat persinggahan kita. Hanya tempat di mana kita boleh membangun kehidupan kita keserupaan dengan Yesus. Dan saya percaya bumi yang menjadi tempat usaha kita ini akan kita tinggalkan. Tubuh kita ini akan kembali kepada tanah, tapi roh kembali kepada yang menciptakannya, yaitu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, lalu bagaimana kita? Bagaimana ke depan, apa yang harus kita lakukan, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Ada satu hal yang perlu kita pahami. Tuhan ingin kita membangun hidup dalam kesuciannya. Nah, bagaimana caranya, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Karena keserupaan Allah adalah merupakan tanda manusia memiliki kodrat ilahi, di mana manusia mampu mengambil bagian dalam kekudusan Allah atau kodrat ilahi. Tetapi ingat, ketika manusia telah jatuh dalam dosa, maka kemuliaan dan kesucian Allah tidak ada lagi pada manusia. Manusia selalu melukai hati Allah. Haleluya. Sehingga karena kehilangan daripada kemuliaan yang dipercayakan kepada manusia. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya, semua manusia ciptaan Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, terpisah dengan Allah serta kehilangan persekutuannya dengan Allah. Segala kemampuan yang dipercayakannya menjadi sirna. Tetapi saudaraku, haleluya, manusia tidak kehilangan daripada kemuliaannya sendiri. Manusia tidak kehilangan daripada kemampuannya sendiri, saudara. Dengan kemuliaannya sendiri, manusia cenderung melakukan menurut kesenangan dan keinginannya. Akhirnya cenderung kepada pelanggaran kehendak Allah. Kehidupan mereka tidak lagi mengabdi kepada Tuhan. Ia hanya menjadikan dirinya, saudaraku, tuan atas dosa dan tuan atas dirinya. Perbuatan inilah yang mengakibatkan manusia semakin mengalami daripada kesulitan-kesulitan. Bahkan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sulit untuk mencapai kekudusan dan kesucian Allah yang sudah dipercayakannya, atau keserupaan seperti Kristus. Nah, untuk mendapatkan keserupaan seperti Kristus, maka ada 3 hal yang perlu kita pahami. Sebagaimana manusia diciptakan dari 3 unsur, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh ini berbicara tentang seluruh organ tubuh kita, mulai kulit, daging, tulang, dan seluruhnya. Yang kita lakukan, biarlah menjadi alat kemuliaan Tuhan. Demikian juga jiwa kita, yang terdiri dari pikiran kita, perasaan kita, dan kehendak kita. Biarlah ini semua bagi Allah, Sang Pencipta. Demikian roh, yaitu benih ilahi yang ditaruh dalam kehidupan kita, dalam diri kita, yang menghidupi kita ini, menjadi bagian untuk tujuan Allah. Nah, dari 3 unsur yang kita hadapi ini, yang kita alami ini, biarlah menjadi aktivitas kita setiap saat, yaitu melakukan contoh yang Yesus sudah nyatakan di tengah-tengah kita, lewat firman-Nya, lewat keteladanannya, sehingga kita dapat menjadi berkarakter seperti Dia, serupa dengan Dia. Itulah yang dikehendaki Bapa dan menjadi standar Bapa di tengah-tengah kita, dan itu adalah keinginannya kepada kita, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, membangun kehidupan dengan hadirat Tuhan. Membangun kehidupan kita ini dengan hadirat Tuhan. Sebagaimana kita perlu mengaktifkan komunikasi yang lebih intens dengan Dia. Nah, hadirat Tuhan adalah merasakan hadirnya Tuhan dalam diri kita
dan menyatu dengan diri Allah. Contoh saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perlombaan anak-anak kecil di sekolah minggu, anak-anak ditutup matanya, lalu disuruh mencari mamanya. Tapi karena anak itu telah merasakan sekian lama dari sentuhan hati dan sentuhan tangan mamanya dan sentuhan daripada kehidupan mamanya yang setiap hari dirasakan, maka anak tidak sulit mencarinya. Karena sentuhan itulah yang menjadi kendali untuk menemukan mamanya. Nah, sudahkah kita menemukan kendali untuk menemukan Bapa? Saudaraku, dia memiliki perasaan, dia memiliki kemauan, dia memiliki sentuhan yang berbeda dengan sentuhan dunia. Saudara, dengan kehilangan daripada kesucian, akhirnya kehilangan juga apa yang kita miliki selama ini, pengetahuan, hikmat, pengertian, serta kuasa dan karunia Allah yang selama ini menjadi bagian daripada kehidupan penciptaan Allah. Saudara, artinya bahwa tanpa kemuliaan Allah, saudaraku, ini dinyatakan kepada kita, kita tidak akan dapat memahami dan melaksanakan misi Allah yang sesungguhnya. Ada satu catatan yang perlu kita pahami. Tuhan ingin menyampaikan isi hatinya kepada orang yang percaya kepadanya. Dan Tuhan ingin memberikan kemuliaannya kepada orang yang selalu mendekat kepadanya. Yesaya 45 ayat yang kedua dikatakan, Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Jadi saudaraku, ketika kita membangun kehidupan dalam hadirat Tuhan, maka kita memiliki pengenalan dan sikap yang sangat berbeda dengan orang lainnya. Karena kita mulai mengalami perubahan-perubahan menuju pada kesempurnaan karakter Kristus. Mazmur 62 ayat 9 menulis demikian, Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Jadi mendekat dengan Allah adalah merupakan suatu budaya daripada pemazmur untuk mempercayainya setiap waktu, setiap kita melakukan aktivitas baik di rumah atau di luar, baik dalam pelayanan ataupun di dalam kegiatan apapun. Saudaraku, pemazmur mencurahkan hati ini lewat doa-doanya. Apa yang saat ini perlu kita lakukan? Mari mulai hari ini kita semakin intens membangun hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi. Dengarkan apa yang perlu kita dapatkan, pengertian-pengertian baru. Seperti apa yang saya alami, saudaraku, ketika hubungan pribadi kita semakin dekat, semakin melekat hati kita di berjalan kemanapun juga, pengertian hikmat Allah menyertai kami sehingga kami menemukan hal-hal yang bisa menjadi berkat buat saudara dan saya lewat firman Tuhan yang saat ini saudara dan saya dengar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terlebih dari itu, bangun mezbah keluarga, berdoa bersama dengan anak cucu, dengan menantu dan semua orang yang ada di rumah, yaitu mezbah keluarga. Bahkan mari saudaraku, persekutuan di antara kita tidak akan pernah saudaraku berhenti di KMKM. Ini menjadi bagian untuk kita semakin bertumbuh untuk memiliki karakter Kristus. Saya percaya engkau akan menemukan harta, engkau akan menemukan daripada janji Allah yang terpendam itu akan diberikan kepadamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kemuliaan Allah kembali kepadamu. Biarlah kasih kuasa dan anugerahnya, kewibawaan Allah, dan saat ini pencerahan Dia semakin memancar dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita mengucap syukur dan berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Terus nyatakan firman-Mu dalam kehidupan kami, untuk kami semakin memancarkan kemuliaan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau menepati janji-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.